Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasi'a rabbuna, lanjutkan, wasi'a rabbuna kulla syai'in, terus alallahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina, terus wa anta khairur amma ba'd. Para guru, para alim ulama, Kiai Husni beserta keluarga, utusan dari Kegubernuran Jambi, Pak ya, Ibu Bapak, para orang tua yang dimuliakan Allah. Saya bicara tidak banyak, sedikit saja. Satu, saya ingin berbicara terkait para orang tua yang punya anak hafal Quran. Yang kedua, saya ingin memberi bekal untuk para penghafal Quran. Untuk orang tua, dua saja. Dalam Sahih Muslim itu ada hadis dahsyat betul. Hadis pertama, Nabi cerita ada orang tua itu mau dilempar ke neraka jahanam. Ya, tinggal nendang dikit masuk dia neraka jahanam. Tiba-tiba anaknya protes, "Ya Rob, jangan tendang dia ke neraka." Memangnya dia siapa? Dia bapak saya. Masalahnya bapak kamu sholatnya jelek. Sekalinya sholat Daud. Sehari sholat, sehari tidak. Sehari sholat, sehari enggak. Daud itu puasa, bukan sholat. Ada sholat Daud enggak? Yang ada apa? Puasa Daud. Ini bapak kamu enggak pernah ngaji. Bapak kamu enggak pernah puasa Ramadan. Apa kata anaknya? Betul ya Rob, bapak saya nggak pernah sholat, bapak saya nggak pernah ngaji, tapi nggak pernah absen main gapleh ya Rob. Betul dia. Tapi bapak saya kirim saya ke pesantren, kirim saya ke Habib, kirim saya ke Kiai, kirim saya ke Nurul Quran, sehingga saya bisa baca Quran, sehingga saya tahu makhraj yang benar, tajwid yang benar, hingga saya hafal Quran. Sekarang saya di surga. Lah bapak saya yang mengirim saya ke pesantren sehingga saya ahli surga, sekarang bapak saya ke neraka. Nggak adil ya Rob. Mau kamu apa hai anak? Saya mau bapak saya di remove dari grup ahli neraka. Wih, di-invite ke grup ahli surga. Subhanallah. Apa kata Allah? Malaikat, bapaknya gabungin sama anaknya di WhatsApp grup ahli surga. Subhanallah. Jadi anak itu bisa memberi apa itu? Syafaat. Makanya kata Nabi apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, syafi'an li ashabi bukan hanya memberi syafaat bagi dirinya. Kata Imam Nawawi 10 ke atas, 10 ke bawah, 10 ke kanan, 10 ke kiri. Bapak-bapak hafal enggak keturunannya 10 ke atas? Nama bapaknya apa? Kakeknya hafal enggak? Bapaknya kakek, kakeknya kakek, kakeknya kika, kikanya kakek. Subhanallah. 10 ke atas enak betul Pak. Maka ibu-ibu, bapak-bapak kudu bangga. Kita punya anak nggak cukup lebih hebat dari kita. Karena kehebatan anak belum tentu ada manfaat akhiratnya. Betul nggak? Di Republik kita banyak yang cerdas-cerdas profesor tapi pakai rompi kuning, orange. Pesantrennya di mana? Di Sukakaya di Bandung. Tuh Sukakaya Pak. Suka miskin. Subhanallah. Profesor, dokter banyak nggak? Banyak. Kita nggak cukup punya anak lebih hebat dari kita. Kalau bisa apa? Bukan hanya lebih hebat, lebih soleh dari kita.
Karena anak itu kan dalam Quran ada berapa tingkatan? 4. Pertama, anak itu musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Ada anak itu musuh. Ya, lebih cakap dikit anak itu fitnah. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, anak fitnah. Nomor 3 nih. Yang nomor 2, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Anak-anak sekedar, wow, lihat tuh anak saya dokter, tuh lihat tuh anak saya profesor. Itu nomor 3, itu mending dikit. Yang paling hebat nomor 1, surat Furqan, qurrata ayun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ini qurrata ayun nih Bu, enak dilihat di dunia, ngebela kita di mana? Di akhirat. Subhanallah. Maka ibu bapak kudu bangga. 1, anak itu yang hafal Quran bisa ngasih apa? Syafaat. Yang kedua, penghafal Quran itu luar biasa posisinya di hadapan Allah. Sahabat Nabi luar biasa, orang yang mati syahid luar biasa, ya, orang yang soleh luar biasa. Tapi mereka nggak disebut keluarganya Allah. Para penghafal Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khasat. Keluarganya Allah ahlul Quran, Pak. Itu ahlullah, familinya Allah. Coba, keren betul. Wa khasatu, dan famili khusus, Pak. Bapak Ibu besanan sama RT, bangga betul. Kenapa? KTP gratis. Besanan sama RT aja seneng, apalagi besanan sama lurah, sama RW, sama camat, Pak. Tuh lihat besan saya itu, katanya. Tuh lihat mantu saya. Padahal belum tentu selamat tuh, Pak. Tapi penghafal Quran keluarganya Allah. Luar biasa. Harus bangga Bapak Ibu, gitu ya. Karena itu jangan 1 anak, Pak, yang hafal Quran. Kalau bisa banyak anak. Kalau 1, ya, tambah lagi 2. Kalau yang belum punya anak hafal Quran, bikin anak lagi. Ya, ini Bapak Ibu, ini anaknya belum ada yang hafal Quran. Ya, pastikan cucunya. Pastikan cucunya apa? Hafal Quran. Cucunya nggak ada yang hafal Quran, pastikan menantunya. Cari menantu hafal Quran. Menantunya nggak ada yang hafal Quran, Pak, bikin cabang baru, Pak. Berarti memang dari bini kita itu nggak ada takdir kayaknya. Maka cari takdir yang lain. Subhanallah. Oh, Ustadz, kan saya udah anak saya hafiz. Tambah lagi. Subhanallah. Biar yang nyelamatin kita banyak. Gitu ya. Yang hafiz cari hafizoh cari hafiz. Ini malah makan permen. Subhanallah. Itu nasihat untuk para orang tua. Sekarang untuk para hafizoh yang di wisuda, nasihat saya 4. Setelah hafal Quran ngapain? Kan udah di wisuda nih tadi nih. Subhanallah. Apa yang mesti dilakukan? 4 hal. 1, tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Kenapa? Karena ada penghafal Quran, nanti di hari kiamat nggak ada pahala Qurannya. Ada 3 orang datang, kata Nabi, ya, penghafal Quran bangga dengan Qurannya. Subhanallah. Orang yang sodako bangga dengan sodakohnya. Para mujahid bangga dengan jihadnya. Ternyata berebut pahala, ternyata 0 pahala. Kok bisa begitu? Kamu penghafal Quran, meminta jatah pahala? Iya ya Rabb, saya penghafal Quran. Bohong. Kamu dulu di dunia sekedar ingin disebut hafizah. Ingin disebut baca Qurannya bagus. Kamu kan sudah dapat pahalanya. Apa itu? Pujian. Paham ya? Jadi kudu apa itu? Tawadhu.
Lihat ayat 75 surat Al-Hajj. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Lanjut. Sedikit lagi. Surat apa itu tadi? Tawadhu berarti, Pak. Tawadhu berarti berhasil ini. Berhasil tawadhu berarti. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Tawadhu, Pak. Berhasil berarti mereka, Pak. Allah mengangkat dari malaikat ada rajanya, begitupun dari manusia ada rajanya. Malaikat siapa? The king of angels, Jibril. Manusia siapa rajanya? Nabi Muhammad. Ayat ini turun memuji Nabi Muhammad. Kapan? Lagi Isra, mau Mi'raj. Allah memanggil 5 nabi terbaik, namanya ulul azmi minar rusul. Pertama dipanggil siapa? Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Nuh dulu. Ya Nuh, man anta? Anda siapa? Ana safinatullah. Saya nabi yang diwahyukan oleh Allah bikin perahu. Jadi gelarnya insinyur perkapalan. Siapa itu? Nabi Nuh. Nyebut gelar kelebihannya, saya nabi yang bisa bikin perahu. Dipanggil lagi Ibrahim. Hai Ibrahim, man anta? Anda siapa? Ana Khalilullah. Saya kekasih Allah. Ibrahim pun nyebut apa? Gelar kelebihan. Yang ketiga, ya Musa, hai Musa, man anta? Anda siapa? Ana kalimullah. Saya nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Eskom, sarjana komunikasi. Begitupun Isa ketika ditanya oleh Allah, ya Isa, man anta? Anda siapa? Ana ruhullah. Saya nabi yang ditiupkan roh ke dalam rahim ibu saya, lahirlah saya. Semua nabi dipanggil oleh Allah nyebut gelar kelebihan. Tapi apa jawab nabi kita ketika dipanggil oleh Allah? Ya Muhammad, man anta? Anda siapa Muhammad? Ana yatim. Jawabannya itu, Pak. Nabi semua malu tertunduk tuh, Pak. Ana yatim, saya anak yatim. Nabi Muhammad merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Turun ayat tadi itu, Pak. Orang yang sombong, man rafa'ahullah, man rafa'a, ya, man wadu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu, apa itu? Allah tinggikan derajatnya. Tahu main ungkat angkit, tahu nggak? Orang ketika mau apa itu? Mau menghina kita, mau menjatuhkan kita, bagaimana caranya itu? Dia menjatuhkan kita ke bawah. Yang terjadi apa? Lawan mainnya apa? Ke atas. Paham nggak? Naik derajatnya ke atas kayak main ungkat angkit. Maka wasiat saya nih, mudah-mudahan diterima semua. Tawadhu, harus rendah hati. Yang kedua setelah rendah hati apa? Ikhlas. Karena satu-satunya manusia yang paling susah digoda setan itu ikhlas. Orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan nggak bisa goda. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Makanya makhluk yang minta dipanjangkan umur satu-satunya hanya iblis. Bapak ibu tiap tahun kayak iblis tuh, panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal kata iblis apa? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku, tangguhkan kematianku nanti hari kiamat. Yang nggak bisa digoda, yang paling susah digoda itu orang ikhlas. Karena itu harus ikhlas. Ya, kita menghafal Quran karena Allah. Yang ketiga, tadi yang pertama apa tadi? Tawadhu. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, menyampaikan kembali apa yang sudah kita dapat, mengajarkan kembali apa yang sudah kita dapat. Ya, mana dalilnya? Surat Yusuf ayat 108. Lanjutkan. Qul
hadhihi sabili. Ayo. Tawadhu bener Pak, luar biasa. Tawadhu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ayo. Ayo. Tawadhu betul nih Pak ya, subhanallah. Jadi sudah meresap nih nasihatnya ke lubuk hati yang paling dalam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku, inilah Qur'anku. Apa yang dimaksud dengan sabil di sini? Wa'tasimu bihablillah. Inilah Qur'anku, ad'u ila Allah. Aku mendakwahkannya, aku menyampaikannya. Karena itu harus apa? Lakukan seperti yang kita dapat di Nurul Quran. Dakwahkan lagi, ajarkan lagi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tapi harus ikhlas tadi. Ya, di sini Ustaz Husni ikhlas. Kenapa kita setiap malam Jumat orang NU baca Yasin? Karena ada satu ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Saya pernah dakwah ke Bau-Bau. Tahu Bau-Bau enggak? Sulawesi mana itu Pak? Oh subhan, jauh betul Pak. 3 hari seminggu belum berangkat, kok nggak ada konfirmasi dari panitia ini saya jadi atau enggak ceramah ke Bau-Bau. Akhirnya saya telepon, Pak, Bapak ngundang saya ini di tanggal saya, jadwal saya ada nih. Iya Ustaz, Ustaz udah beli tiket belum? Kok balik nanya kawan kita ini? Subhanallah. Oh iya, ini pelajaran ikhlas nih. Rupanya tiket Pak ketika itu full, yang ekonomi, yang ada kelas bisnis. Jadi mau nggak mau udah kita beli kelas bisnis Pak. Itulah pertama kali saya naik pesawat kelas bisnis, tapi bayar sendiri Pak. Baiklah saya tuh pesawat turun di Hasanuddin Pak. Pak saya udah sampai di Hasanuddin. Iya Ustadz. Setelah itu Ustadz naik bis ya, Ustadz naik bis sampai di terminal X. Setelah itu Ustadz naik angkot, lalu Ustadz naik ojek. Wih, dakwah yang luar biasa ini. Subhanallah. Sampailah saya ternyata musola kecil Pak. Ini luar biasa dakwahnya. Karena bayangan orang Jakarta Pak, dai-dai itu maunya dilayani, kasih tiket. Ini pelajaran dakwah luar biasa nih. Subhanallah. Rupanya sampai musola kecil. Saya bilang, Pak saya udah dapat di depan musola. Pak mohon maaf, jadi kita sudah itu di musola ada karpet, ada tikar. Bapak tidurlah di situ. Acaranya besok subuh pengajian Ustaz. Nggak apa-apalah, sudah. Ternyata besok subuh saya yang azan, saya yang qomat, saya yang imam. Mereka ba'da subuh menjelang syuruk baru datang Pak. Luar biasa ini dakwah ini. Subhanallah. Yang hadir ternyata banyak betul Pak. Saking banyaknya Pak, kosong di dalam. 7 orang jamaah. Terus saya ngasih ceramah, ya Allah ini benar-benar dakwah ini. Nabi Nuh dakwah 1000 tahun kurang 50 tahun, tuh kan? Pengikutnya cuma 40. Ini saya mending Pak, 1 hari udah dapat 7 saya. Subhanallah. Ceramah selesai, Pak Bapak ngundang saya, dapat nomor saya dari mana? Itu Ustadz, dulu saya 2 tahun yang lalu ke Jakarta. Saya sholat Jumat, saya ngedenger khotibnya Ustadz. Setelah itu saya nanya ke DKM Istiqlal, nomor Ustadz, saya telepon lah. Itulah Ustadz. Jadi ngundang saya di sini dalam rangka apa? Ustadz kan dai di Jakarta, kita ini musola pengen jadi masjid. Tolong Ustadz bantu kami cari biaya. Wih, hebat betul nih Pak. Harus mendakwahkan lagi, tapi harus apa? Ikhlas Pak. Pulang saya, alhamdulillah ya, dikasih 1 sisir pisang, kemudian ayam. Pulang tuh Pak. Subhanallah. Sebelum pulang, sebelum naik pesawat, saya telepon istri saya, bulan ini nafkahnya tolong pastikan puasa Daud. Karena jatah untuk kalian sudah diambil oleh musola di bawah-bawah. Ya, saya naik kelas bisnis nih.
Ya, tidak ada amplop, ada amplop katanya. Ini dakwah. Subhanallah. Udah kita ikhlas saja sambil saya merenung bagaimana dulu Nabi. Benar, kenapa kita mesti baca Yasin, Pak? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang enggak minta bayaran. Kalau dikasih boleh Ustaz Husni. Enggak boleh tuh minta, kalau dikasih boleh. Khawatir digaris bawahi sama Ustaz Husni tadi. Subhanallah. Udah kita bilang ke istri saya, nih anak-anak ikhlas. Tiba saya di airport di Soekarno-Hatta, mau naik Damri nggak ada duit Pak, di ATM nggak ada, ini nggak ada juga sama naik Damri. Akhirnya apa? Ketika mau naik Damri itu di terminal berapa tuh ya? Ujung itu tuh Pak, kan ada tuh. Ada musola kecil, saya sholat aja Pak, sebanyak-banyaknya. Karena dalilnya wasta'inu bis sabri was shalah, nggak punya ongkos. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, yang 45. Yang 145-nya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Terus sholat. Ada Damri Pak, bolak-balik ini orang ini kok nggak naik-naik. Akhirnya supir Damri turun, Pak, Bapak mau kemana? Lebak Bulus. Kok Bapak nggak naik-naik? Enggak, saya masih nunggu siapa Pak? Udah Pak, Bapak naik aja. Dia tahu mungkin paham karena kita nggak punya ongkos. Subhanallah. Naiklah kita di depan tuh Pak. Dilalahnya datang orang duduk ya di samping saya. Cerita. Ini kayaknya Bapak Ustadz ya. Memangnya kenapa? Kelihatan dari mukanya. Usaha tanpa dana. Ustadz. Kayaknya Ustadz sedih betul gitu. Saya cerita tuh, saya dari bawah-bawah dakwah, tapi saya nggak cerita kita apa itu nggak dikasih amplop, enggak. Bosannya kita baru pulang dakwah. Dia cerita saya baru pulang dari Singapura jual apartemen, gitu tuh. Karena saya kecapean, ngantuk saya tuh di Damri itu. Subhanallah. Ketika bangun, rupanya beliau sudah nggak ada. Di tas saya, ya, ketika saya turun di Lebak Bulus, kaget. Ya, ada amplop isinya berapa Bapak Ibu? 300 juta. Kaget betul tuh, 300 juta. Ya. Dia ngasih nomor tuh di situ tuh. Yang tadi tuh si Bapak yang pulang dari Singapura. Saya telepon, Pak, uang Bapak kok kenapa ada di tas saya? Enggak. Itu zakat saya buat Ustaz. 20%. Akhirnya saya coba balik lagi Pak ke bandara nyari supir apa? Damri itu yang ngasih gratis Pak. Saya kasih dia juga jatah berapa? 20% dari 300 juta. Berapa? 60 juta. Maka dakwahkan lagi. Ya, Allah memberi luar biasa kepada kita. Maka apa yang sudah kita hafal dan yang sudah kita dapat di Nurul Quran, sampaikan lagi. Tapi basisnya apa? Ikhlas. Saya punya anak yatim ibu bapak 750. Andaikan per orang aja 500.000, berapa yang harus saya keluarkan? 375 juta. Semuanya gratis atas izin Allah. Karena saya belum punya pondok kayak Ustaz Husni, saya titip. Ada yang di Sragen, ada yang di Depok, ada yang di Banten. Saya PNS golongan 4A. Gajinya ada nggak 375 juta? Pak, PNS 4A 375 juta ada nggak? Tapi Allah kasih ada aja. Karena itu dakwahkan lagi. Yang terakhir, yang keempat, modal untuk para penghafal Quran. Apa itu? Istiqomah. Tadi yang pertama apa? Tawadhu. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat apa? Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Lanjutkan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tatanazzalu subhanallah, ini Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah, tapi istiqomahnya bukan sekedar istiqomah. Para penghafal Quran istiqomah. Pak, coba lihat, bandingkan ayat Lailatul Qadar dengan ayat istiqomah. Al-Qadar sama Fussilat 30. Al-Qadar, tanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Ya, orang yang dapat Lailatul Qadar, tanazzalu alaihimul malaikah warruh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu warruh. Malaikat, para malaikat dan Jibril turun. Tanazzal, taknya satu. Tapi yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang dapat Lailatul Qadar itu dilantiknya cuma satu gelombang. Tapi yang istiqomah penghafal Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah, yang melantiknya malaikat bergelombang-gelombang. Istiqomah. Maka tadi betul kata kayak kita tuh bagus, rizkinya nggak akan kurang. Itu baru satu gelombang. Ya, karena itu tidak ada pilihan lain. Apalagi sekarang zaman lagi sulit, harus bisa punya anak hafal Quran. Ibu-ibu yang belum jadi hafizah, jadi hafizah. Pak, ancam istri, Pak, istriku kalau enggak jadi hafizah 2 tahun, mau ganti ban serep atau mau dikasih teman, gitu tuh, gitu. Tapi istri nggak boleh kasih syarat itu ke suami. Subhanallah. Sudah azan zuhur, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.